Kisah kematian 12 murid Yesus. Yang pertama, Simon Petrus adalah murid Yesus yang banyak disebutkan di dalam Alkitab. Dan secara tidak resmi telah menjadi juru bicara bagi murid-murid Yesus yang lain. Terus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali ketika Tuhan Yesus ditangkap dan diadili. Di akhir hidupnya Petrus disalibkan pada masa Kaisar Nero. Dia sadar bahwa ini adalah saatnya ia memuliakan Yesus dengan kematiannya. Kira Petrus disalibkan dengan terbalik sesuai dengan keinginannya karena ia merasa tidak pantas jika disalibkan seperti Yesus. Yang kedua, Andreas. Andreas merupakan salah satu penginjil di masanya. Dia adalah murid yang membawa anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan untuk memberikan makan 5.000 orang. Akhirnya Andreas mati sebagai martir dengan dicambuk oleh 7 orang tentara. Hal ini dilakukan untuk memperpanjang masa siksaan dan akhirnya ia disalibkan dengan salib berbentuk X. Dan kalian tahu gak sih kalau misalnya salib ini tuh dijadiin sebagai lambang bendera Skotlandia? Yang ketiga, Yakobus bersama saudaranya yaitu Yohanes bertemu dan menjadi murid Yesus saat mereka sedang menjala ikan. Yakobus pernah meminta tempat duduk yang mulia di dalam kerajaan Kristus pada Yesus saat perjamuan terakhir. Yesus bertanya apakah ia sanggup meminum cawan yang diminumnya? Dan Yakobus menjawab sanggup. Akhirnya meminum cawan penderitaan Yesus menjadi nubuat akan kematiannya ketika ia akan dibunuh oleh Raja Herodes. Yang keempat, Yohanes. Ia seringkali dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Yohanes diperintahkan oleh Yesus untuk menyiapkan perjamuan Paskah terakhir bersama Petrus. Yohanes kemudian memimpin gereja bersama dengan Petrus. Hingga akhirnya ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam minyak panas. Tapi karena pertolongan Yesus, ia tidak mengalami luka. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke sebuah pulau. Pulau itu bernama Patmos, tempat Yohanes menulis kitab Wahyu. Yohanes akhirnya meninggal dan ia menjadi murid Yesus yang paling lama hidup. Yang kelima, Filipus. Filipus pertama kali bertemu dengan Tuhan di seberang sungai Yordan. Gereja memiliki banyak sumber tentang pelayanan akhir dan kematian Filipus. Beberapa sumber gereja mengatakan Filipus melayani di Prancis. Namun ada beberapa juga yang mengatakan bahwa Filipus melayani di Rusia Selatan, Asia, bahkan India. Filipus dikatakan telah menobatkan seorang istri wali kota Hierapolis menjadi seorang Kristen. Hal tersebut membuat ia disalibkan secara terbalik. Namun Filipus tetap berkhotbah sampai akhirnya ia meninggal. Namun tradisi lainnya mengatakan ia mati sebagai martir dengan cara dipenggal. Yang keenam, Bartolomeus. Ia dikatakan merupakan satu-satunya murid Yesus yang berasal dari keluarga bangsawan. Ia menyebarkan Injil ke Armenia dan menobatkan Raja Armenia yaitu Ptolemeus menjadi seorang Kristen. Hal ini membuat saudara Ptolemeus marah. Lalu ia memerintahkan untuk membunuh Bartolomeus dengan cara dicambuk sampai kulitnya terkelupas dan akhirnya disalibkan dengan cara terbalik. Itu dia kisah kematian murid Yesus part 1. Menurut kalian, kisahnya siapa nih yang paling nyeremin? By the way, ada yang mau lanjut part 2? Kalau mau, titip di sini.